Ini adalah Honda Brio RS CVT tahun 2020. Mobil ini merupakan city car yang bersaing dengan Suzuki Ignis dan Kia Picanto. Tipe RS adalah tipe tertinggi dan tidak membawa nama Satya karena tidak termasuk dalam skema LCGC. Namun secara basis, mobil ini masih sama dengan Brio Satya S dan E di bawahnya, walau harganya terpaut cukup jauh. Interiornya lebih sporty dengan warna full hitam dan aksen orange, plafon juga sudah full hitam. Dashboardnya banyak digunakan di Honda lain terkesan agak membosankan. Fiturnya terbatas di sini, belum ada smart key dan teknologi canggih lainnya. Ruang kabin di depan terasa lega dengan joknya yang cukup nyaman. Sudah ada adjustable headrest, tidak seperti Brio Satya. Head unit touchscreen Kenwood yang berkualitas, AC digital dengan pengaturan arah sembur ke kaki, tuas transmisi CVT yang posisinya pas, dan center console yang terlihat sederhana. Jok masih belum bisa di-adjust ketinggiannya, namun setir bisa di-tilt. Highlight dari all new Brio ini adalah ruang belakang yang jauh lebih layak. Tidaklah sangat lega, namun lebih manusiawi dibanding sebelumnya. Jok cukup empuk dan tingkat kerebahannya pas. Ruang kaki dan kepala aman untuk orang dewasa. Duduk di sini akan jauh lebih nyaman dibanding Brio sebelumnya yang sempit. Sudah ada headrest adjustable yang lengkap. Tampilan dashboard dari belakang terlihat cukup driver oriented. Teknologi lampu masih sangat sederhana, full halogen di depan dan belakang, kecuali lampu depan untuk lampu posisinya sudah LED. Sudah ada tuas pembuka bagasi elektris di sini, kapasitas bagasinya juga lebih lega dari Brio lama. Tidak terlalu lega dibanding rivalnya karena memang penambahan panjangnya tidak terlalu jauh dibanding Brio sebelumnya. Brio ini masih memiliki harga yang sangat kuat di pasaran bekasnya, padahal banyak pilihan mobil baru lain yang cukup menarik di range harganya. Untuk Brio ini memang secara fitur ia kalah jauh dibanding rival-rivalnya yang memiliki harga mirip. Tuas transmisi ringan dan cukup solid feel-nya, handbrake juga sangat ringan. Tuas transmisi common parts dengan CSGE 8, masuk ke D dan mobil menggelinding perlahan. Terasa Brio ini cukup halus, mesin tenang dan pergerakan bodi halus. Posisi duduk nyaman dengan jok yang supportnya baik, walau terasa agak tipis dan busanya tidak terlalu empuk. Posisi duduk agak rendah, tidak bisa di-adjust ketinggiannya, namun sudah ergonomis. Posisi setir dan tuas transmisi sudah pas sehingga nyaman untuk perjalanan jauh. Namun dashboardnya agak tinggi yang agak mengurangi visibilitas beberapa orang dengan postur yang kurang tinggi. Peredaman mobil ini cenderung biasa, suara luar masih masuk ke dalam, road noise juga sangat terasa bahkan di kecepatan yang cukup rendah. Namun untuk mobil kelas ini masih cukup wajar dan bisa dimaklumi. Peredaman sudah lebih improve dibanding Brio Satya, termasuk juga Brio generasi sebelumnya. Brio RS dan Brio Satya ini tidak hanya berbeda fitur dan tampilan saja, namun refinement seperti peredaman dan bantingan suspensi juga berbeda. Mesinnya L12 dengan tenaga yang cukup besar dibanding merek lain, responnya termasuk cukup cepat. Pedal gas memang tidak terlalu natural, namun masih dalam taraf nyaman, akselerasi positif, dan salah satu yang terbaik di kelasnya. Mesin ini halus dan raungannya cukup premium dibanding mesin 1200cc milik Astra.
Suara mesin tidak masuk ke kabin, efisiensinya juga baik, tergolong cukup irit. Namun menurut saya, efisiensi keseluruhan masih lebih baik di mesin 1500cc Honda. Mesin 1200cc di sini terasa ada penurunan tenaga yang signifikan dibanding mesin 1500cc milik Jazz misalnya. Namun secara efisiensi, mesin 1200cc ini tidaklah jauh lebih irit dibanding mesin 1500cc Honda. Dengan demikian, level keseimbangan antara performa dan efisiensi menurut saya tetap lebih pas di mesin L15 bukan L12 ini. Transmisi mobil ini turut membantu performa yang baik, responsivity halus dan nyaman, RPM terus dijaga rendah yang meningkatkan efisiensi. Selain efisien, RPM yang selalu rendah juga membuat mesin terasa tenang dan effortless. Ketika cruising di kecepatan tinggi juga tetap nyaman karena mesin tidak berteriak. CVT-nya sendiri masih tergolong konvensional dibanding Honda lain, namun wajar. Feel-nya tidak seresponsif transmisi Honda lain, namun ini sudah jauh lebih improve dibanding Brio lawas yang terasa banyak delay. Saat kickdown, responnya cukup cepat, namun terasa raungannya konstan di RPM tinggi, belum ada simulasi perpindahan gigi. Di transmisi terdapat mode S dan L. Mode S merupakan mode sport untuk meningkatkan RPM mesin dan juga meningkatkan engine brake. Efeknya, mesin akan terasa lebih sigap merespon injakan pedal gas. Terasa tenaga lebih mengisi dan juga ada engine brake yang lebih terasa. Sementara mode L atau low untuk rasio gigi rendah, biasa digunakan untuk engine braking yang lebih besar, misalnya saat turun dari gunung. Prinsip kerjanya mirip seperti gigi 1 pada transmisi manual, sementara kinerjanya sendiri di mode D sudah cukup baik dan pintar, bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Belum ada mode manual di mobil ini. Suspensi mobil ini agak keras, bandingannya memang tidak mengejar kenyamanan seperti Nissan March, lebih mengejar fun to drive. Namun ia tidak sekeras Suzuki Ignis, ia juga sudah lebih empuk dibanding Brio sebelumnya yang terlalu keras dan kasar. Bandingannya cukup refine dan lebih halus, ditambah bodi yang lebih panjang membuat ayunannya semakin dewasa, cukup pas untuk perjalanan sehari-hari baik untuk penumpang depan dan belakang. Suspensinya juga berbeda dari Satya. Di RS ini handlingnya lebih baik dan juga karena ukuran ban yang lebih besar walau lebih tipis karena velg yang besar. Setir mobil ini ringan dan tanpa feel, tidak ada feedback dari setir yang membuat mobil ini seperti tidak terkoneksi ke jalan. Namun bobotnya masih sedikit lebih berat dibanding Ignis yang sangat ringan. Setirnya juga masih lebih baik feel-nya karena bisa self-centering. Namun urusan handling, Brio ini sangat baik, bodinya lincah dan stabil, minim body roll ketika bermanuver. Setir bisa membaca respon pengemudi dengan baik dan akurat. Mobil ini menjadi terasa fun to drive, salah satu yang paling fun di kelasnya. Overall, Brio RS masih menjadi city car yang pas untuk banyak orang. Secara fitur dan teknologi, banyak pesaing yang jauh lebih menarik. Bahkan dari kelas di atasnya seperti Race dan Rocky 1200cc yang harganya cukup mepet dengan mobil ini. Namun kedinamisan berkendara Honda masih tergolong unggul. Performa mesin, transmisi, dan handlingnya lebih enak dari mayoritas city car lain kecuali Picanto. Dengan nama besar Honda, mobil ini juga sangat bertahan harga bekasnya.